warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Agung Nugroho dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian leasing syariah. Pengertian leasing menurut Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang telah disepakati bersama. Leasing syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Dalam istilah transaksi syariah, leasing diartikan sebagai ijarah. Ijarah berasal dari kata al-ajr dan berarti kompensasi, pengganti, ganjaran, keuntungan atau nilai tandingan atau al-iwad. Sebagai kontrak atau akad, ia mengacu pada pengupahan atau penyewaan aset atau komoditas untuk mendapatkan hak pemanfaatan atasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Zamzami, NIM saya 265. Saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu adalah jenis-jenis leasing. Menurut Sofri Sofyan, leasing atau sewa guna usaha dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama adalah financial lease atau sewa guna usaha pembiayaan. Industri sewa guna usaha merupakan pihak yang membiayai penyediaan benda modal. Penyewa guna usaha umumnya memilih benda modal yang diperlukan serta atas nama industri sewa guna usaha selaku owner benda modal tersebut melaksanakan pemesanan, pengecekan, dan pemeliharaan benda modal yang jadi objek transaksi sewa guna usaha. Melaksanakan pembayaran sewa guna usaha secara berkala, di mana jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa. Yang kedua adalah operating lease atau sewa menyewa biasa. Industri sewa guna membeli benda modal serta berikut disewa guna usahakan pada penyewa guna usaha. Berbeda dengan financial lease, jumlah segala pembayaran sewa guna usaha berkala. Dalam operating lease tidak mencakup jumlah bayaran yang dikeluarkan buat mendapatkan modal tersebut. Yang ketiga adalah sales type lease atau sewa guna usaha penjualan. Sewa guna usaha tipe ini ialah transaksi pembiayaan sewa guna usaha secara langsung, di mana dalam jumlah transaksi tercantum laba yang diperhitungkan oleh pabrikan ataupun penyalur yang lupa ialah di industri sewa guna usaha. Yang keempat adalah leveraged lease. Transaksi sewa guna usaha tipe ini mengaitkan paling tidak 3 pihak, ialah penyewa guna usaha serta kreditor jangka panjang yang membiayai bagian terbanyak dari transaksi sewa guna usaha. Yang kelima adalah syndicated lease. Sewa guna usaha sindikasi ini terdiri sebagai industri sewa guna usaha secara bersama melaksanakan transaksi sewa guna usaha dengan satu penyewa guna usaha dengan nilai transaksi yang lumayan besar. Dalam transaksi hendak ditujukan salah satu industri anggota sindikasi selaku koordinator yang berhubungan dengan pihak penyewa guna usaha. Penerapan transaksi ini dicoba baik lewat sewa guna usaha langsung maupun tidak langsung, ialah industri sewa guna usaha. Sewa guna usaha tipe ini kerap kali ialah suatu jalan pemasaran untuk produk industri tertentu. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan dari materi jenis-jenis leasing. Apabila ada mungkin untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Betrisela, NIM 291. Di sini saya akan sedikit menjelaskan poin C, yaitu pihak-pihak dalam perjanjian leasing. Setiap melakukan transaksi atau perjanjian, maka yang sangat diperlukan adalah sekurang-kurangnya melibatkan 4 pihak yang bersangkutan atau berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah yang pertama lessor.
Lessor merupakan industri leasing atau pihak yang membagikan jasa pembiayaan kepada pihak lisi dalam wujud benda atau modal. Yang kedua yaitu lisi. Lisi merupakan industri ataupun pihak yang mendapatkan pembiayaan dalam wujud benda modal dari lessor. Yang ketiga yaitu supplier. Supplier merupakan industri atau pihak yang mengadakan ataupun menyediakan benda buat dijual kepada lisi dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Yang keempat yaitu bank. Dalam suatu perjanjian ataupun kontrak leasing, pihak bank ataupun kreditor tidak ikut serta secara langsung dalam kontrak tersebut, tetapi pihak bank memegang peranan dalam perihal penyediaan dana kepada lessor. Paling utama dalam mekanisme leasing di mana sumber dana pembayaran lessor diperoleh lewat kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu poin yang kedua, keuntungan atau manfaat leasing. Yaitu yang pertama, leasing atau sewa guna usaha dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dana bagi pengusaha yang membutuhkan barang modal selama jangka waktu tertentu dengan membayar sewa. Yang kedua, ada usaha leasing atau sewa guna usaha dapat memberikan pembiayaan dalam waktu yang cepat. Yang ketiga yaitu dengan perjanjian leasing atau sewa guna usaha, yaitu perusahaan akan terasa lebih hemat dan dalam hal pengeluaran dana tunai dibanding dengan pembelian secara tunai. Yang keempat yaitu mempunyai keunggulan-unggulan sebagai alternatif baru bagi pengusaha dengan pembiayaan di luar sistem perbankan. Misalnya yang pertama ada proses pengadaan peralatan modal alternatif lebih cepat dan tidak memerlukan jaminan kebendaan. Dan yang B ada pengadaan kebutuhan modal, alat-alat berat dan mahal dengan teknologi tinggi amat meringankan terhadap kebutuhan cash flow-nya, mengingat sistem pembayaran cicilan berjangka panjang. Nah, yang kedua, selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang E, yaitu dasar hukum leasing syariah. Adapun dasar hukum leasing syariah yang menurut Al-Quran dan hadis, yaitu dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 32 dan Quran surah Al-Qasas ayat 26. Kemudian terdapat juga di dalam hadis radhiyallahu anhu, yaitu Abu Ya'la, Ibnu Majah, At-Tabrani dan At-Tirmizi. Nah, kemudian landasan hukum di Indonesia meliputi yaitu ada Fatwa nomor 27/DSN/MUI/3/2002 tentang ijarah al-mutabiyah bi'al-tamlik atau sewa beli. Yang kedua ada di dalam Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau disingkat dengan BAPEPAM/LK Senin 10 Desember 2007 menerbitkan 2 peraturan tentang leasing syariah. Yang ketiga ada peraturan Ketua BAPEPAM/LK nomor per/03/BL/2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yang keempat ada peraturan Ketua BAPEPAM/LK nomor per/04/BL/2007 yaitu tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Nah, itu tadi penjelasan mengenai apa saja keunggulan atau manfaat leasing syariah dan kemudian dasar hukum leasing syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani dan Risati dari kelompok 6 akan sedikit menjelaskan tentang akad dalam leasing syariah. Yang dinamakan akad dalam leasing syariah secara umum adalah ijarah atau sewa, di mana ijarah tersebut dalam pembiayaan leasing itu penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang tersebut dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah antara perusahaan strategi sebagai pemberi sewa dan juga
penyewa tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan barang tersebut. Nah, kemudian cara dan rukun ijroh atau ijaroh itu ada beberapa. Yang pertama adalah kedua belah pihak wajib sudah mumpuni, yaitu harus balik dan juga berapal ya. Kemudian yang kedua yaitu kedua belah pihak sepakat untuk melakukan akad ijroh tersebut. Yang ketiga, objek akad dapat diserahkan, dipergunakan, dan tidak cacat. Kausen sisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filina Amalia dengan NIM 286. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran leasing syariah. Perlu kita ketahui, strategi pemasaran adalah suatu cara atau langkah dalam melakukan penjualan suatu barang atau jasa yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai penjualan. Namun, pada pendapat lain juga dikatakan strategi pemasaran adalah suatu cara yang dilakukan oleh penjual untuk mempengaruhi pembeli. Strategi pemasaran sangat diperlukan agar perusahaan dapat bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat. Selain memperhatikan keunggulan dan kelebihan suatu produk, perusahaan juga harus memiliki segmentasi dan target pemasaran. Segmentasi pasar perlu dilakukan mengingat di dalam suatu pasar terdapat banyak pembeli yang berbeda keinginan dan kebutuhan. Setiap perbedaan memiliki potensi untuk menjadi pasar tersendiri. Sedangkan target pemasaran adalah proses penyeleksian produk baik barang maupun jasa atau pelayanan terbaik sehingga benar-benar berada pada posisi terbaik guna mencapai keberhasilan perusahaan. Setelah segmentasi dan target pemasaran ditentukan, langkah selanjutnya yaitu menentukan strategi pemasaran apa yang cocok diterapkan pada perusahaan tersebut. Dibutuhkan strategi pemasaran yang baik dan tepat agar perusahaan berhasil dalam memasarkan produk yang dihasilkannya. Strategi pemasaran mempunyai peranan yang sangat penting untuk keberhasilan usaha. Di samping itu, strategi pemasaran yang ditetapkan harus ditinjau dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan pasar dan lingkungan pasar tersebut. Dengan demikian, teknik pemasaran harus dapat memberi gambaran yang jelas dan terarah tentang apa yang dilakukan perusahaan dalam menggunakan setiap peluang atau kesempatan yang ada. Every endeavor I wanna remember.